Selamat datang di podcast PMI. Selamat datang di podcast Politik. Selamat datang di Politik Podcast for Humanity. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya untuk PMI Kota Semarang. Keluhnya adalah beliau ini adalah seorang dokter spesialis dan beliau ini adalah Ketua PMI Kota Semarang. Udah tahu kan siapa bintang tamu kita pada podcast Poditi kali ini? Langsung kita panggilkan aja Dr. Awal Prasetyo. Monggo dokter. Halo, selamat pagi. Silakan duduk dokter. Iya, terima kasih. Kita bisa gabung di sini yuk. Oh, oke, ya. Halo, selamat pagi. Oke, jadi Sobat Poditi, Mbak Ririn dan Mas Danang, Dokter Awal, ini kan kita spesial banget nih episode Poditi kali ini ya, kedatangan langsung Ketua PMI Kota Semarang, Dokter Awal Prasetyo. Tentunya kita mungkin pembahasannya juga spesial ya Mbak Ririn ya, bener ya? Betul dokter. Ada dokter awal, masa sih kita mau bicara yang biasa aja? Bener, harus ada yang spesial ya. Emang bahas apa sih dok? Oke, apa ya? Ada yang tahu? Masih dalam tema Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita akan bahas-bahas tentang Hari Kebangkitan Nasional, tentunya dengan dokter awal. Menarik banget memang tema kita pada siang kali ini. Sebelum kita mulai nih, lebih membahas lebih dalam lagi nih Mbak Ririn, Mas Danang. Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit dulu ya dokter, ya izin ya dok. Tentang, ini kan tentang Hari Kebangkitan Nasional nih dok, identiknya dengan nasionalisme ya dok. Menurut dokter awal sendiri nih dok, nasionalisme sendiri itu seperti apa sih dok? Dan mungkin erat kaitannya dengan PMI itu kan adalah kemanusiaan ya dok ya. Dan menurut dokter awal sendiri, kemanusiaan itu harusnya itu seperti apa? Dan apakah antara nasionalisme dan kemanusiaan ini tuh ada relasinya gitu dok? Ada hubungannya atau seperti apa gitu dok? Iya, ya Dokter Astri, terima kasih Mbak Ririn dan Mas Danang. Terima kasih diundang di podcast ini ya. Poditi ya, Podcast for Humanity. Podcast for Humanity, betul. Jadi Mas Danang pernah jatuh cinta? Nah, jadi nasionalisme itu memang suatu pemikiran ya, suatu ide yang membuat kita itu harus cinta pada tanah air, ya. Pada tanah air, ya. Nah, kenapa? Karena ada kesatuan ide, kesatuan wilayah, di mana kita itu tinggal di suatu tempat bersama dengan manusia-manusia lain yang memiliki keinginan sama untuk membangun cita-cita itu secara bersama. Jadi nasionalisme itu ide atau gagasan tentang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Ya. Nah, dalam kaitan dengan kemanusiaan nanti kita akan melihat bahwa sebelum ada tanah air itu ada manusia dulu. Oh iya, benar ya. Sebelum bangsa terbentuk pasti ada manusia ya. Bangsa atau tanah air itu terbentuk pasti ada manusia dulu. Dan kita yakin sebelum ada manusia kan ada yang menciptakan itu. Ya, jadi sebetulnya pemahaman tentang nasionalisme itu harus lebih didasari pada bahwa kita sebagai manusia itu memiliki semangat hidup bersama di dalam suatu wilayah, dan oleh karena itulah kita mencintai wilayah atau tanah air itu.
Nah, jadi dasarnya dari situ tuh, dari pemahaman kita tentang nasionalisme yang merupakan suatu ide, gagasan untuk hidup bersama dari sekelompok manusia, tetapi bahwa sebelum muncul ide itu sebetulnya sudah ada manusia yang hakikatnya memiliki insting untuk saling mencintai, untuk saling melayani, memberikan kasihnya pada manusia lain oleh karena diciptakan sama dan sederajat oleh Tuhan. Jadi itu. Oke, menarik banget ya Mbak Ririn ya. Gitu. Iya, betul. Jadi mungkin nasionalisme dan kemanusiaan itu saling berkaitan ya dokter. Jadi nasionalisme sendiri itu penting, tapi kemanusiaan itu lebih penting gitu nggih, Dok? Iya, betul. Iya, Mbak Ririn begitu. Hambar tanpa kemanusiaan betul, gitu ya, Mbak kayak Ririn. sayur tanpa garam, dokter. Nah, bagaimana mungkin misalnya Mas Danang itu sangat cinta terhadap tanah air ya. Tetapi begitu ada orang lain yang bukan bangsa kita kesini, saking cintanya Mas Danang terhadap tanah air itu Mas Danang memperlakukan orang lain yang bukan bangsa kita itu semena-mena. Kan tidak mungkin tuh. Ya. Jadi dalam hal ini kita itu melihat sisi nasionalisme itu dari kecintaan kita terhadap manusia. Jadi tidak hanya melulu kecintaan kita terhadap suatu bangsa yang sesuai dengan ide kita, tetapi kita itu lebih cinta pada manusia lain. Ini menarik. Jadi ternyata ada hal lain yang bisa dilihat dari sisi nasionalisme. Ternyata ada cinta, ada sosial. Dan satu lagi Pak, kenetralan. Itu salah satu prinsip dari Palang Merah Indonesia ya Pak ya. Jadi mungkin dengan prinsip kenetralan itu kita tidak membeda-bedakan status, kemudian ras, suku, dan budaya. Betul ya dokter ya? Ya, sangat betul. Jadi Mbak Ririn dan Mas Danang, Dokter Restri, kita tahu bahwa di hadapan pencipta kita itu nggak ada bedanya tuh. Netral dalam semua setara dan itu netral ya. Makanya dalam posisi sebagai manusia kita tidak bisa lagi lebih mementingkan cinta pada seseorang itu. Cintanya ya overall global. Sama ya dok ya, jadi nggak membeda-bedakan. Termasuk cinta terhadap tanah air itu mesti konteksnya kita itu cinta pada kehidupan dan kemanusiaan. Betul sekali dokter. Terbahas tentang kenetralan. Kenetralan. Itu seperti prinsip di Palang Merah Indonesia. Di ini juga ya dok ya. Salah satu prinsipnya yang merupakan kenetralan, benar ya dok ya. Dan di situ sebagai wujud bahwa PMI itu menolong sesama tanpa membedakan baik tadi ras, suku, budaya, agama, mungkin alamatnya, mungkin Mas Danang tinggal di Genuk, saya di warna kulit di Tembalang, ini nggak dibedakan, tetap ditolong semuanya teman-teman. Terus warna kulit dokter. Warna kulit. Kalau ada yang minta tolong termasuk kulitnya hitam punya dan rambut putih, atau dok. Wah, siapa kalau belum tumbuh aja. Perlu reboisasi dokter. penanaman kembali ya. Netral ini. Dan itu diwujudkan di PMI Kota Semarang itu untuk membantu sesama gitu ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan nih dok di kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dari PMI Kota Semarang untuk mewujudkan tadi prinsip termasuk kemanusiaan tadi dan prinsip yang kenetralan tadi dok. Ya dalam hal ini sebagai insan Palang Merah Indonesia maka kita melihat dan memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu sebagai suatu cara mengaktualisasikan diri kita untuk menghargai manusia seperti halnya Mas PMI. Mas Danang masih ingat Mas PMI? Masih ingat. Coba ya Pak. Harus ingat itu. Mas Danang nih bisa disepil nih. Merah Indonesia.
sumber kasih umat manusia dan sumber kasih. Nah, sehingga kalau kita itu memaknai kebangkitan nasional dan kaitannya dengan bagaimana gerak langkah kegiatan Kepala Merahan khususnya di PMI Kota Semarang, landasannya adalah menyampaikan bahwa Palang Merah itu adalah sumber kasih. Karena kasih itu harus ada di dalam tiap manusia. Dan mengasihi manusia lain tentu saja nanti akan mengasihi tanah airnya. Begitu. Begitu ya. Akan mendapatkan balasan kasih juga ya Pak. Iya, gitulah. Pak Danang pernah Pak ngasih tapi nggak dibalas Pak? Aduh, berat ya. apa ya artinya itu? Aduh. Menunjukkan empati. Empati atau simpati nih? Empati dulu. Empati. Bedanya apa emang Pak? Terlalu dalam kalau Nah, kita kan sering lihat nih Dok, akhir-akhir ini kan banyak muncul di berita ya Dok ya, tentang bencana-bencana, terutama di Indonesia nih Dok, tentang mungkin banjir ya, yang paling sering mungkin di daerah kota Semarang ya Mas Danang ya, terus mungkin ada tanah longsor, bahkan mungkin gunung meletus mungkin waktu itu di Jogja ya Dok. Itu kan setiap di berita, liputan di TV ataupun yang lain selalu muncul PMI, baik ambulannya, relawannya dan yang lain sebagainya lah, itu pasti selalu terdepan dalam segi penanganan bencana ya Dok. Itu di Indonesia nih Dok. Pernah nggak sih Dok PMI membantu bencana tapi di luar negeri gitu tuh? Selalu. Oh selalu? Iya selalu. Contohnya mungkin Dok? Ya jadi di dalam konteks kita itu memaknai kemanusiaan itu lebih dikedepankan dibandingkan rasa cinta kita terhadap tanah air adalah manakala kita menemukan kondisi ancaman kemanusiaan di luar sana itu lebih berat daripada kehidupan kita di tanah air. Jadi pasti kita akan harus tergerak untuk menolong apapun yang bisa kita lakukan, apapun bentuknya. Misalnya hanya bisa berdoa, berdoa gitu ya, ya nggak apa-apa juga ya. Memikirkan dan ikut prihatin itu sudah merupakan suatu bentuk dari empati tadi ya Dok. Kemudian bisa diwujudkan dalam suatu aksi simpati, misalnya ikut berbuat sesuatu ke area konflik, ke area bencana alam di Myanmar, di Gaza, kemudian sekarang sedang ada itu India Pakistan. Nah itu merupakan bentuk perhatian kita terhadap kemanusiaan yang sebetulnya lebih besar dari rasa cinta kita terhadap tanah air. Contohnya misalnya kalau Mas Danang itu donor ya. Terus darahnya itu mau dipakai untuk orang asing tuh boleh nggak itu? Nggak masalah. Nah, bukan untuk orang Indonesia aja. Ya itu namanya kemanusiaan lebih melampaui batas nasionalisme. Oke. Go to international. Kita juga ini Palang Merah bagian dari Perhimpunan Nasional di 7 prinsip yang ke-7 kesemestaan. Ada semua di dunia ini. Iya betul. Ya. Wah, jadi sangat keren ya. Kita perlu apresiasi dan terima kasih kepada seluruh relawan yang diterjunkan oleh PMI ke Myanmar ya Dokter ya? Iya, jadi mereka membantu walaupun bukan dari tanah airnya sendiri, dia siap membantu siapapun itu. Gitu, ya. Apresiasinya nggak cuma yang ke luar negeri, tapi yang relawan-relawan PMI yang di dalam negeri yang terjun langsung dalam bencana ya Mbak. Betul. Di yang banjir mungkin, yang tanah longsor dan lain sebagainya, mungkin memang akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali muncul bencana. Kami ucapkan banyak terima kasih nih kepada relawan-relawan PMI yang jasanya bukan cukup ya, sangat besar tentunya bagi masyarakat luas gitu ya Mas Danang ya. Ini menandakan juga nih teman-teman bahwa PMI itu sudah bekerja sesuai
dengan prinsipnya ya Mbak Ririn ya, benar ya, dengan membantu manusia tanpa membedakan tadi untuk tujuan satu yaitu kemanusiaan. Ya. Gitu, benar ya Dok ya? Betul sekali. Mungkin ada tambahan Dok, maksudnya yang perlu dikembangin? Ya. Jadi kalau kita sekarang menjadi seorang warga negara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan kita memperingati bahwa semangat untuk memiliki suatu bangsa itu muncul dalam ide bersama, berarti kita harus juga menyadari bahwa kita berada di dalam suatu kawasan wilayah yang lebih besar, yaitu dunia. Yang di situ ada manusia-manusia lain. Betul. Yang sebetulnya itu adalah bagian dari kehidupan kita juga. Karena itu di dalam memaknai kebangkitan nasional itu kita selalu memikirkan bahwa kemanusiaan itu di atas kebangsaan atau nasionalisme, dan itu sudah dipikirkan oleh founding fathers kita yang menggali nilai Pancasila. Coba kita perhatikan urutannya. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita semua itu diciptakan oleh Tuhan tuh. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila ketiga itu nasionalisme, persatuan Indonesia. Karena dalam suatu wilayah harus bersatu. Nah, urutan itu menunjukkan bahwa founding fathers kita itu paham kalau kemanusiaan itu beyond nasionalisme, jadi di atas dari nasionalisme. Ya. Yang membangun nasionalisme ya. Persis. Ya. Yang mendasari nasionalisme. Mendasari nasionalisme itu sendiri. Mendasari kemanusiaan. Nah, itu. Jadi ini bukan inspirasi dalam pembahasan kita ini, bukan. Ini hanya kita ingin melihat lagi apa yang sudah dipikirkan dan digali oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang mewakili bangsa Indonesia merumuskan Pancasila itu. Urutannya sudah menunjukkan itu, gitu. Ya. Saya mau sedikit bertanya nih Dok. Kebangkitan nasional identik dengan bangkit, tumbuh, berkembang gitu ya, bangun gitu ya Dok. Kita sempat mengalami keadaan yang cukup drop mungkin bagi Indonesia itu pada saat tsunami Aceh itu Dok. Persis. Karena masif banget karena ininya ya Dok ya, bencananya menewaskan mungkin korbannya ratusan ribu waktu itu, dan tentunya butuh dukungan nggak cuma dari dalam negeri, internasional, pasti juga dari internasional. Salah satunya dari ICRC, betul. Mungkin bisa dijelaskan Dok, waktu saat itu peran dari ICRC sendiri untuk membangun kebangkitan terutama di wilayah bencana waktu itu di Aceh itu seperti apa itu Dok? Nah, jadi adanya bencana-bencana yang besar itu menunjukkan insting kemanusiaan yang lebih besar. Yang melampaui batas-batas negara itu. Jadi banyak relawan dari berbagai negara terlibat di dalam upaya untuk menyelamatkan manusia yang berada di dalam suatu wilayah negara. Misalnya Aceh, Indonesia. Nah, oleh karena itu ini buktinya itu bahwa kemanusiaan itu memang sebetulnya memiliki nilai yang lebih mendasari. Kecintaan kita terhadap tanah air. Kecintaan kita terhadap tanah air itu tidak bisa sempit, tidak bisa membabi buta. Seperti hanya kalau Mas Danang sedang jatuh cinta. Saat pertama, saat kedua sudah nggak seperti itu. Kalau sekarang saya lagi berburu rambut. Nah, jadi kalau ditanya Dr. Restri, bagaimana peran PMI menggerakkan
organisasi Kepala Merahan di seluruh dunia dan menyalurkan semangat kemanusiaan mereka itu pada saat terjadi bencana besar di Aceh itu. Nah, itulah peran Kepala Merahan. Ya. Jadi mungkin yang terjun itu nggak cuma relawan-relawan PMI dari seluruh wilayah Indonesia ya Mbak Rini Mas Danang ya waktu itu, tapi juga dari internasional. Salah satunya dari ICRC itu untuk membangun mungkin sanitasinya mungkin dokter. Betul, karena di sana memang banyak yang hampir rata ya mungkin dengan tanah ya, banyak korban, tentunya ada rasa traumatik mungkin ya dari kehilangan keluarga, ke trauma mungkin karena dari lihat air laut aja sekarang mungkin trauma dokter. Udah trauma dan pastinya trauma itu bisa berkepanjangan kayak gitu ya. Ya persis. Dr. Restri, Ririn dan Mas Danang tahu nggak bedanya relawan PMI dengan relawan yang bukan PMI? Nah ini harus apa itu? Apa itu? Mungkin juga belum banyak yang tahu ya. Ada bedanya. Taunya relawan itu sama semua ya gitu. Ya. Bedanya apa dokter? Beda. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Danang ya. Jadi kalau relawan PMI itu menyampaikan kasih. Dan kalau himnenya itu sumber kasih. Bukan, himnenya di mana itu Mas Danang? Palang Merah Indonesia. Wujud kepedulian nyata, wujud kepedulian nyata dari manusia yang ada di PMI dan nanti akhirnya menyampaikan karya ke seluruh penjuru dunia. Jadi relawan PMI itu borderless. Maka di situ pertama di dalam 7 prinsip Kepala Merahan itu kemanusiaan itu. Borderless itu satu ya yang membedakan itu. Yang kedua, relawan PMI itu lebih terorganisasi, well organized. Di level, di tingkat yang kecil itu Palang Merah Remaja. Mulai sudah ada. Madya, Wira, sampai ke perguruan tinggi dan sampai ada tenaga sukarelanya. Dan mereka melalui suatu pelatihan. Sehingga kalau menjadi relawan itu ya, teman-teman yang relawan, terima kasih sudah latihan ya. Karena latihan itu adalah bentuk upaya untuk menjadi profesional. Sebetulnya relawan itu profesional. Iya, persis. Ya. Gitu. Dan saya tuh sempat ngobrol-ngobrol dok sama beberapa relawan PMI Kota Semarang ya dok. Mereka itu sempat menceritakan kalau mereka terjun ke lapangan nih dok, masyarakat itu lebih percaya ya sama relawan PMI. Benar nggak sih dok? Seperti itu atau iya mas? Seperti itu ya? Seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi memang. Gini, diceritain mas Dana mungkin waktu. Iya sih. Jadi gini, pertama itu kalau ya seringnya kalau kita terjun ke lapangan gitu ya, karena kita memang tadi kita punya pedoman, punya rule-nya. Nah, terus kenapa masyarakat lebih percaya selain ada kemanusiaan, kenetralan itu tadi. Jadi kita kalau lebih netral itu lebih mudah diterima gitu. Iya betul. Bukan ada embel-embel tertentunya ya. Embel-embelnya itu ya. Karena dasar pertamanya atau prinsip Palang Merahan yang pertama itu kemanusiaan. Ya. Maka nggak melihat yang lain dulu tuh. Melihatnya yang kemanusiaannya dulu tuh. Terus begitu. Di salah satu lirik himne itu ada dok, siaga setiap waktu. Apa itu dok maksudnya dok? Apakah bisa dikolik 24 jam? Kakak gitu. Itu gimana dokter? Iya mbak, Ririn ini memang salah satu doktrin ya dari layanan Kepala Merahan itu selain kemanusiaan tadi itu adalah kecepatan dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu harus didasarkan pada keterampilan. Jadi kalau ada bencana itu kalau saya nggak terampil ya saya paling hanya datang terus menolong seadanya. Tetapi kalau saya siap siaga berarti saya terampil, saya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah itu relawan PMI itu. Iya, jadi memang sudah benar-benar disiapkan dalam kondisi apapun ya dokter ya. Dan yang pastinya tadi profesional. Pelatihan itu ya, skill tentunya mengarah menuju lebih profesional gitu ya Mbak Ririn ya.
Dan ini Dok, tadi kan kita sudah membahas tentang kebangkitan dalam segi dari kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, selain itu kan kita juga dibenturkan nih Dok akhir-akhir ini tentang konflik ya Dok, entah itu konflik antar masyarakat kah atau yang lain sebagainya. Ada peran dari PMI sendiri nggak Dok untuk penanganan konflik itu Dok? Ya, teman-teman semuanya, jadi kalau berada di area konflik, PMI di tengah itu. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, di tengah dan siap siaga menolong yang menderita. Yang menderita dari sebelah kanan ditolong, yang menderita dari sebelah kiri ditolong. Nah, yang utama itu juga yang di tengah-tengah ikut ditolong. Persis. Siaga ya, jadi korban. Nggak nganan, nggak kiri, nolong di tengah ya. Iya, siap siaga. Iya. Itu tapi pernah ya Dok ya PMI terus terjun dalam konflik tuh pasti pernah ya Dok ya? Iya pastilah. Iya. Nggak cuma Indonesia tentunya. Iya. Internasional pun juga sama ya. Iya. Contohnya makanya di dalam setiap penyerahan sandera itu perantaranya Red Cross itu atau Red Crescent Cross itu. Coba kemarin itu ada penyerahan sandera tentara Israel tapi dia warga negara Amerika itu serahkan kembali ke Israel dan akhirnya dia kembali ke Amerika itu melalui Red Cross, ICRC. Perantara gitu ya, lebih untuk memperantara. Broker kemanusiaan boleh nggak? Ya bukan itu. Ya. Karena bukan, tadi kita lebih dipercaya ya Dok ya. Iya Lebih itu karena itu dari sisi dipercaya kemanusiaan. karena kenetralan. Karena melihat kemanusiaan itu dari sisi yang sangat mendasar itu dan netralitas itu, gitu. Menarik banget ini ya, tadi udah sangat detail. Kebangkitan dari segi di Indonesia tadi nih, kebangkitan dari mungkin dari bencana, dari sisi konflik, terus nggak cuma kita membahas tadi di Indonesianya, ternyata peran PMI itu juga sampai ke internasional, sampai ke luar negeri juga. Seperti yang disampaikan dokter awal tadi, kemanusiaan melebihi nasionalisme ya, iya, persis. Melampaui batas nasionalisme. Keren banget, kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya nih bagi relawan-relawan kita nih, keren banget. Mungkin nih dokter awal sebelum kita mengakhiri sesi podcast Poditi kita mengenai Podcast for Humanity. Podcast for Humanity. Yang sesi kali ini membahas tentang Hari Kebangkitan Nasional, mungkin bisa di sedikit closing statement gitu dong, mungkin tentang gambaran peran PMI sendiri, menekankan peran PMI dalam membangun kebangkitan nasional seperti itu dong. Iya. Jadi kalau kita itu mencintai negara ini, mencintai tanah air, maka kita sebetulnya lebih didasari kecintaan kita terhadap kemanusiaan. Ya. Apabila kita itu terlalu mencintai negara dan bangsa ini tanpa menghiraukan aspek-aspek kemanusiaan yang harusnya menjadi dasar yang lebih tinggi dari nasionalisme tadi, maka kita akan terkucil di dalam suatu ruang lingkup wilayah tertentu itu, dan nanti kita akan keluar dari pergaulan dunia itu, dan tentu saja nanti tidak menjadi bagian penting di dalam perkembangan dunia itu. Maka karena itu memaknai Hari Kebangkitan Nasional dalam perspektif gerakan kepalang merahan yang ada di Indonesia ini, maka kita mau mengajak kita semuanya untuk melihat kemanusiaan itu menjadi dasar dan landasan kita
di dalam mencintai Indonesia. Jadi tidak hanya terbatas pada hanya mencintai negara ini secara membabi buta. Manakala negara ini salah, kita bela mati-matian, itu juga nggak benar. Jadi right or wrong is wrong or right, ya. Jadi not right or wrong is my country, bukan, tapi right or wrong ya right or wrong. Dan kalau kita melihat bahwa kesalahan atau kegiatan yang kita lakukan itu mencederai kemanusiaan, ya mesti kita koreksi, ya. Nah, artinya yang mau disampaikan adalah humanity is beyond nationalism. Seperti halnya apa yang sudah dicantumkan di sila-sila Pancasila oleh para founding fathers kita, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, kemudian keadilan sosial bagi semua. Jadi itu sebetulnya urutan. Ya, kalau dibalik itu ya nggak pas. Dan khusus untuk gerakan Kepala Merahan oleh Palang Merah Indonesia, maka kemanusiaan juga merupakan prinsip yang pertama dalam 7 prinsip Kepala Merah itu. Sehingga mari kita maknai dari kebangkitan nasional ini dengan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu. Keren banget ya, saya bisa mendapatkan sedikit kutipan kata-kata nih dari apa yang sudah disampaikan dokter awal, bahwa nasionalisme, kemanusiaan ada di atas nasionalisme. Jangan sampai nasionalismemu, jiwa nasionalismemu melukai jiwa kemanusiaan. Gitu ya dok ya, benar ya. Ada satu lagi nih dok. Apa tuh? Humanity beyond the nationalism. Humanity beyond the nationalism ya, keren banget. Jadi guys, begitu nih tadi kita udah ngobrol banyak sama Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo, dan ternyata nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, nanti beliau akan memberikan something special nih. Poditi kali ini nih, super spesial, baru kali ini ya dok ya, for the first time nih di Poditi, di Podcast for Humanity, beliau akan apa dok, bisa disampaikan nih dok, kira-kira mau ngapain nih dok? Akan mengungkapkan cinta kita terhadap Indonesia melalui lagu bersama band PMI Kota Semarang. Akan menyanyikan lagu apa nih dok? Tunggu saja. Ini spesialnya. Ini penasaran kan? Oke, nanti akan kita langsung saksikan. Gimana sih kalau dokter awal itu megangnya nggak cuma alat kesehatan nih, biasanya megangnya nggak cuma center, stetoskop dan lain sebagainya, ini akan megang mic. Meleleh nggak tuh dok? Kalau nyanyi meleleh tuh dok, meleleh. Nanti akan didampingi sama Mas Danang, sama Mbak Ririn juga. Oke guys, sebelum kita menyaksikan dokter awal akan menyumbangkan suara emasnya khusus untuk podcast For Humanity kali ini, kita ucapkan terima kasih dulu dokter terima kasih kembali ya, mengisi Poditi kali ini. Betul. Dalam tema Hari Kebangkitan Nasional. Kita cukup sampai di sini untuk sesi Poditi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi Poditi selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang inspiratif dan topik-topik bahasan yang menarik lainnya. Kita langsung aja saksikan Dr. Awal Prasetyo.
Oke, langsung saja kita saksikan penampilan Dr. Awang Prasetyo dengan lagu Indonesia Pusaka. Baik, saya memasuki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, lalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia karena Indonesia itu pusakaku, ya. Kita beri tepuk tangan kepada Dr. Awang.